memutar mulut mertuaku yang selalu merendahkan keluargaku. Di ruang tamu rumah kami yang sederhana, desiran angin soren menghembus pelan melalui celah jendela. Aroma teh melati yang baru saja dituangkan menyeruak ke udara. Tapi suasana nyaman itu seketika buyar ketika suara tinggi mertua perempuanku mulai terdengar lagi. Kata-katanya seperti biasanya menusuk dan merobek-robek hati. Rumah ini terlalu kecil untuk anakku. Apa kau tidak merasa malu? Bayangkan saja teman-teman arisan tahu bahwa anakku tinggal di tempat seperti ini. Aku bahkan tidak sanggup menyebutkan di mana alamatnya, katanya, sambil melirik sekeliling dengan ekspresi penuh penghinaan. Aku, Nadira, hanya bisa meremas ujung baju rumahku, berusaha keras menahan perasaan yang meluap-luap. Suamiku, Arman, hanya diam di sampingku. Ia seperti biasa, tidak pernah tahu bagaimana harus bersikap setiap kali ibunya mulai menyerangku. Mama, cukup, sudah. Suara Arman memecah keheningan. Tapi itu hanya seperti desiran kecil di telinga ibunya. Mertua perempuanku hanya tertawa kecil, lalu melanjutkan, Arman, kau tidak pantas dibesarkan untuk hidup seperti ini. Lihat saja, masak istrimu tidak bisa membuat hidupmu lebih baik. Mata kami bertemu, aku dan Arman. Aku mencari dukungan di sana, tetapi hanya ada keraguan. Aku ingin membalas perkataan ibunya. Aku ingin berdiri, memukul meja, dan berteriak. Tapi aku tahu, di matanya aku selalu salah. Malam itu, setelah mertuaku pergi, aku duduk di sudut kamar sambil memeluk lututku. Arman mendekat mencoba menghiburku, tetapi aku tidak menginginkannya. Kata-katanya sudah terlalu sering terasa hampa. Aku tidak tahu kenapa Mama selalu seperti itu. Mungkin dia hanya khawatir. Khawatir? Aku mendongak menatapnya. Arman, ini bukan khawatir. Ini menghina. Apa kau tidak melihat itu? Arman terdiam. Ia memilih mundur perlahan dan meninggalkanku sendiri dalam keheningan malam yang panjang. Hari-hari berlalu, dan aku merasa semakin tidak dihargai. Puncaknya terjadi pada suatu siang, ketika aku sedang mengantar makanan ke rumah mertuaku. Aku tahu, Arman memintaku untuk tetap menjaga hubungan baik, tetapi hatiku sudah terlalu sakit. Saat aku datang, aku mendengar suara mereka dari balik pintu yang sedikit terbuka. Bagaimana mungkin Nadira itu bisa menjadi istri yang baik? Dia bahkan tidak berpendidikan tinggi. Latar belakang keluarganya juga biasa-biasa saja. Kau tahu kan, keluarga kita ini punya nama. Suara mertuaku begitu jelas terdengar. Aku berdiri terpaku, tidak percaya bahwa semua yang selama ini dia lontarkan di depanku ternyata jauh lebih buruk di belakangku. Ketika pintu terbuka, aku masuk dengan langkah pasti. Mertuaku terkejut melihatku, tapi hanya sesaat. Ekspresinya kembali datar, lalu ia berkata, "Kenapa? Tidak tahu caranya mengetuk pintu?" Tanpa bisa menahan diri, aku menatapnya tajam. "Bu, saya sudah cukup sabar selama ini. Kalau ibu tidak suka dengan saya, kenapa ibu tidak pernah bilang saja langsung dari awal?" "Oh, Nadira, jangan drama di sini. Kau ini istri Arman, jadi tanggung jawabmu adalah menuruti apa yang baik untuknya. Tapi kenyataannya, kau hanya membebani dia." "Bebani?" Aku mengangkat nada suaraku. "Ibu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah saya lakukan untuk Arman dan rumah tangga ini. Ibu hanya tahu menghina tanpa tahu pengorbanan saya." Pertengkaran itu pecah. Aku tidak peduli lagi. Semua rasa sakit yang selama ini ku pendam akhirnya meledak begitu saja. Aku tahu aku telah melampaui batas, tetapi tidak ada lagi ruang di hatiku untuk menahan diri. Ketika tanganku akhirnya melayang ke wajahnya, aku merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak. Semua yang ada di ruangan itu terasa membeku. Mertuaku memegang pipinya, terkejut, dan matanya yang tajam menatapku dengan penuh amarah. "Nadira, kau benar-benar tidak tahu diri." Tangan Arman mencengkeram lenganku dengan kuat, mencoba menarikku menjauh dari ibunya. Matanya penuh amarah, tapi aku tidak peduli. "Apa yang kau lakukan, Nadira? Kau gila." Arman membentakku, suaranya menggema di ruangan itu. Aku menepis tangannya dengan kasar. "Aku gila. Aku hanya mempertahankan harga diriku. Kalau kau tidak mau melindungiku, aku akan melindungi diriku sendiri." Mertuaku masih berdiri di tempatnya, wajahnya memerah. Ia menunjuk ke arahku sambil berteriak, "Arman! Perempuan ini sudah melampaui batas. Aku tidak mau lagi melihat wajahnya di sini. Kau pilih, aku atau dia."
Suasana di ruangan itu mendadak sunyi. Arman terpaku, jelas terjebak di antara dua pilihan yang tidak mudah baginya. Namun, aku tidak ingin menunggu jawabannya. Tidak perlu memilih, kataku dengan tegas. Aku yang akan pergi. Aku berbalik dan berjalan keluar rumah itu tanpa menoleh. Hati ini penuh dengan amarah dan kekecewaan. Aku sudah cukup sering dihina dan direndahkan, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah kecil kami yang biasanya terasa hangat, kini terasa dingin dan kosong. Aku menatap jam di dinding. Sudah lewat tengah malam, tapi Arman belum pulang. Pikiranku melayang, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Tangan ini masih terasa panas, seolah-olah tamparan tadi meninggalkan jejak yang membakar kulitku sendiri. Tapi aku tidak menyesal. Itu adalah puncak dari segala kesabaran yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Pintu depan akhirnya terbuka. Arman masuk dengan langkah berat. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Apa kau sadar apa yang kau lakukan, Nadira?" tanyanya. Suaranya terdengar lelah. "Aku sadar, dan aku tidak menyesal," jawabku tegas. Arman menggelengkan kepalanya lalu duduk di sofa di depanku. "Kau membuat semuanya lebih rumit. Mama tidak akan pernah memaafkanmu." "Aku tidak butuh maafnya, Arman. Aku butuh penghargaan. Kalau kau tidak bisa memberikannya, setidaknya jangan biarkan orang lain menghancurkanku." "Mama hanya ingin yang terbaik untukku," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku tertawa kecil, penuh sarkasme. "Yang terbaik dengan cara menghina istrimu? Itu yang terbaik?" Arman tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menghindari tatapanku. Aku tahu di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa ibunya salah. Tapi ia terlalu takut untuk menghadapinya. "Aku lelah, Arman. Aku lelah terus bertahan di tengah semua ini. Kalau kau tidak bisa berpihak padaku, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi." Arman menghela napas panjang, tapi tidak mengatakan apa-apa. Hening itu begitu menusuk, membuatku sadar bahwa mungkin aku sedang berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Keesokan paginya, aku membereskan beberapa barangku. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk memikirkan apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidupku. Ketika Arman melihatku dengan koper di tangan, ia terkejut. "Apa yang kau lakukan?" "Aku pergi. Aku butuh waktu untuk berpikir," jawabku singkat. "Nadira, jangan seperti ini. Kita bisa membicarakannya." "Sudah cukup pembicaraan, Arman. Selama ini aku berbicara, tapi kau tidak pernah benar-benar mendengarkan." Aku melangkah pergi tanpa menoleh, meninggalkan suamiku yang masih berdiri di ambang pintu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas, meskipun ada rasa sakit yang mengiringi langkahku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak-injak oleh siapapun. Setelah meninggalkan rumah, aku melangkah tanpa tujuan. Koper di tanganku terasa berat, tetapi tidak sebanding dengan beban di dadaku. Malam itu, aku memilih tinggal di rumah kos kecil milik temanku, Maya. Ia sahabatku sejak kuliah dan satu-satunya orang yang tahu betapa sulitnya hidupku selama ini. Maya membuka pintu dengan ekspresi terkejut. "Nadira, ada apa? Kau kenapa membawa koper?" Aku tidak bisa menjawab. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. Aku memeluk Maya erat, mencurahkan segala luka yang selama ini kututupi dengan senyum palsu. Di ruang tamu Maya yang sempit namun hangat, aku menceritakan semuanya. Tentang penghinaan mertuaku yang tidak pernah berhenti, tentang ketidakberpihakan Arman, dan tentang tamparan yang menjadi puncak dari segala penderitaanku. "Dira, kau sudah terlalu lama diam," kata Maya dengan nada penuh empati. "Kalau aku di posisimu, mungkin aku sudah pergi sejak lama. Tapi aku mencintai Arman, Maya. Aku menikah dengannya bukan untuk menyerah begitu saja." Maya menatapku tajam. "Cinta tidak cukup, Dira. Kalau dia mencintaimu, dia harusnya berdiri di sisimu, bukan membiarkanmu terluka sendirian." Kata-kata Maya menusuk seperti belati. Aku tahu dia benar. Tetapi sebagian dari diriku masih berharap Arman akan berubah, bahwa ia akan memperjuangkan aku seperti aku memperjuangkannya. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan ponsel yang terus berdering.
Nama Arman berkedip di layar. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Nadira, kau di mana? Pulanglah, katanya tanpa basa-basi. Aku tidak akan pulang, Arman. Tidak sampai kau benar-benar memahami apa yang aku rasakan. Apalagi yang kau mau? Kau sudah membuat mama malu di depan keluargaku. Kau pikir itu mudah untukku? Darahku mendidih mendengar jawabannya. Kau masih memikirkan rasa malu ibumu? Bagaimana dengan rasa sakitku, Arman? Pernahkah kau memikirkannya? Nadira, ini bukan tentang kau saja. Suaranya meninggi, membuatku menggigit bibir untuk menahan tangis. Dan ini bukan hanya tentang ibumu, Arman. Aku istrimu. Kalau kau tidak bisa melindungiku, lalu apa gunanya aku menikah denganmu? Telepon itu berakhir dengan nada yang menggantung. Aku meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa pernikahan ini mungkin benar-benar berada di ambang kehancuran. Hari-hari berlalu, dan aku mulai mencari pekerjaan untuk mengisi waktuku. Aku tidak ingin terus bergantung pada Arman, baik secara emosional maupun finansial. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, meskipun dunia seolah berusaha menjatuhkanku. Di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa mertuaku masih terus menyebarkan cerita buruk tentangku. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa aku istri yang tidak tahu diri, bahwa aku perempuan yang tidak pantas untuk anaknya. Rasa sakit itu terus menghantuiku, tetapi aku bertekad untuk tidak lagi membiarkan siapapun merendahkanku. Aku akan bangkit, dan aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan. Suatu hari, tanpa diduga, Arman datang ke tempat kerjaku. Ia menungguku di lobi dengan wajah yang tampak lebih lelah dari biasanya. Kita perlu bicara, katanya singkat. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih penuh amarah. Kami duduk di sebuah kafe dekat kantorku. Arman menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah ia sedang mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Mama ingin kau minta maaf, katanya akhirnya. Aku terkekeh pelan, penuh sarkasme. Minta maaf? Setelah semua yang dia katakan tentangku, setelah dia menghina keluargaku, kau serius, Arman? Nadira, ini untuk kebaikan kita bersama. Kebaikan siapa? Kau atau ibumu? Arman terdiam dan aku merasa bahwa itu adalah jawaban yang sudah kutahu. Aku menghela napas panjang lalu berkata, kalau kau tidak bisa memilih aku, maka aku akan memilih diriku sendiri. Aku tidak akan meminta maaf atas hal yang tidak salah. Aku sudah cukup dihina, Arman, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Air mataku menetes, tetapi aku tetap tegak. Untuk pertama kalinya aku memilih untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Iya, meskipun itu berarti harus kehilangan seseorang yang pernah kucintai. Arman menggelengkan kepala, frustrasi. Kau keras kepala, Nadira. Kau bahkan tidak memikirkan bagaimana semua ini berdampak pada pernikahan kita. Aku tersenyum pahit, lalu menjawab dengan tenang meskipun amarahku sudah memuncak. Justru karena aku memikirkan pernikahan ini, aku melakukan semua ini, Arman. Kalau aku tidak peduli, aku pasti sudah pergi sejak dulu. Tapi ini bukan hanya soal kau dan aku, Nadira. Ada keluargaku juga yang harus aku jaga. Kata-kata itu seperti pisau yang kembali menghujam dadaku. Aku menggeleng pelan, lalu tertawa getir. Keluargamu, Arman? Aku ini keluargamu juga? Atau aku ini hanya istri yang kau pasang untuk melayani hidupmu? Arman menghela napas berat. Nadira, aku lelah bertengkar seperti ini. Bisakah kita selesaikan dengan baik-baik? Aku menatapnya dengan dingin. Kalau kau ingin menyelesaikan ini, maka bicaralah dengan ibumu. Katakan padanya bahwa aku istrimu, bukan orang yang bisa dia hina seenaknya. Kalau kau tidak bisa melakukannya, maka jangan harap aku kembali ke rumah itu. Arman bangkit dari kursinya menatapku dengan mata yang penuh amarah bercampur putus asa. Kau benar-benar membuat semuanya lebih sulit, Nadira. Aku mencoba menjadi penengah, tapi kau selalu menolak untuk mengalah. Aku juga berdiri menghadapi tatapannya tanpa takut. Mengalah? Kau ingin aku terus diam? Kau ingin aku terus diinjak-injak oleh ibumu? Kalau itu yang kau mau, maka carilah istri lain yang bisa menuruti kehendak keluargamu, Arman. Aku sudah cukup sabar. Arman tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan pergi, meninggalkanku di tengah keramaian kafe dengan hati yang terasa hancur berkeping-keping. Beberapa hari kemudian,
Aku mendapat kabar mengejutkan dari Maya. Ia mendengar bahwa mertuaku mulai menyebarkan gosip kepada tetangga tentang kepergianku. Menurutnya, aku adalah istri yang tidak tahu diri, yang meninggalkan rumah tanpa alasan jelas. Dira, dia menyebut-nyebut keluargamu juga, kata Maya hati-hati, seolah takut melukai perasaanku lebih dalam. Apalagi yang dia katakan? Tanyaku, mencoba menahan emosi. Dia bilang keluargamu tidak mendidikmu dengan benar. Katanya kau perempuan kasar yang tidak tahu bagaimana menghormati mertua. Hatiku kembali terasa seperti dihancurkan. Bukan hanya aku yang dihina, tapi juga keluargaku. Itu sudah melewati batas. Malam itu, aku membuat keputusan besar. Aku tidak akan diam lagi. Aku akan menghadapi mertuaku secara langsung. Aku pergi ke rumahnya tanpa memberitahu siapapun, bahkan Arman. Ketika ia membuka pintu dan melihatku berdiri di sana, ekspresinya langsung berubah menjadi sinis. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak malu setelah apa yang kau lakukan? Tanyanya dengan nada menghina. Aku melangkah masuk tanpa diundang. Saya kesini untuk bicara, Bu. Kali ini saya tidak akan mundur. Mertuaku mendengus, lalu melipat tangannya di dada. Oh, jadi kau punya keberanian sekarang? Apalagi yang ingin kau bicarakan? Tentang betapa kasarnya kau menampar saya? Aku menatapnya tajam. Saya tidak menyesal atas apa yang saya lakukan. Tapi saya ingin ibu tahu satu hal. Selama ini saya sudah mencoba menjadi menantu yang baik. Saya diam ketika ibu menghina saya. Saya sabar ketika ibu merendahkan keluarga saya. Tapi sekarang saya tidak akan diam lagi. Kau pikir kau bisa berbicara seperti ini di rumahku? Kau tidak punya hak, bentaknya. Saya istri Arman, Bu. Itu hak saya. Dan saya akan memastikan bahwa saya tidak lagi menjadi sasaran hinaan ibu. Kalau ibu tidak bisa menerima saya, maka saya tidak akan pernah kembali ke keluarga ini. Mertuaku terdiam sesaat. Mungkin karena tidak menyangka aku akan berbicara seberani itu. Tapi ia segera bangkit dengan suara yang lebih tajam dari sebelumnya. Kau pikir Arman akan memilihmu? Kau hanya perempuan biasa. Tidak ada yang istimewa darimu. Kau tidak layak untuk anakku. Kata-katanya membuat darahku mendidih. Aku berdiri lebih dekat menatap matanya tanpa gentar. Ibu boleh meremehkan saya, tapi jangan pernah menghina keluarga saya lagi. Kalau ibu tidak menghormati saya, maka jangan harap saya akan menghormati ibu. Ruangan itu dipenuhi ketegangan. Aku tahu ini adalah perang yang tidak akan mudah dimenangkan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku tidak lagi menjadi korban. Aku berdiri untuk diriku sendiri, dan aku tidak akan mundur. Suasana di ruang tamu itu terasa seperti medan perang. Aku berdiri dengan tubuh tegak, menahan gemetar yang mulai menyeruak di ujung jari-jariku. Sementara itu, mertuaku menatapku dengan wajah merah padam, matanya seperti bara api yang siap membakar apa saja. Kau benar-benar kurang ajar, Nadira, katanya dengan suara bergetar. Kau pikir kau siapa, berani melawan aku di rumahku sendiri? Saya istri anak ibu, Bu, dan saya punya hak untuk membela diri, jawabku tegas. Saat itu, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Arman muncul dari dalam ruangan, wajahnya tampak lelah dan bingung melihat aku dan ibunya berhadapan seperti dua musuh bebuyutan. Nadira, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya. Aku mengalihkan pandangan padanya, mencoba menenangkan napasku yang memburu. Aku kesini untuk menyelesaikan semuanya, Arman. Aku lelah hidup seperti ini, selalu diinjak-injak tanpa kau lakukan apa-apa. Mertuaku segera menyambar, suaranya semakin keras. Arman, lihatlah perempuan ini. Dia datang ke rumah kita untuk membuat keributan lagi. Apa kau tidak malu memiliki istri seperti ini? Arman memegang kepalanya, jelas bingung harus berpihak pada siapa. Mama, tolong tenang dulu. Kita bicarakan ini baik-baik. Aku tertawa pahit. Arman, selama ini aku mencoba berbicara baik-baik, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Ibumu terus menghina aku, keluargaku, bahkan pernikahan kita, dan kau hanya diam. Arman menatapku, matanya penuh dengan rasa bersalah yang selama ini selalu ia sembunyikan. Aku tidak ingin memperkeruh suasana, Nadira. Aku hanya mencoba menjaga keseimbangan. Keseimbangan? Dengan membiarkan ibumu merendahkanku setiap saat? Itu yang kau sebut keseimbangan? Arman terdiam.
Aku bisa melihat perasaan takut dan ragu di matanya, tetapi ia tetap tidak berkata apa-apa. Aku kembali menatap mertuaku yang sekarang berdiri dengan tangan di pinggang. Bu, saya tidak peduli kalau ibu tidak menyukai saya. Tapi jangan pernah lagi menyebut-nyebut keluarga saya. Mereka adalah orang-orang yang saya cintai, dan saya tidak akan membiarkan siapapun menghina mereka, bahkan ibu sekalipun. Mertuaku tertawa sinis. Kau pikir aku takut padamu? Kau hanya perempuan kampungan yang kebetulan menikah dengan anakku. Kalau bukan karena Arman, kau tidak ada apa-apanya. Amarahku memuncak. Aku melangkah maju, berdiri hanya beberapa inci darinya. Dan kalau bukan karena saya, Arman tidak akan punya istri yang selalu berusaha mendukungnya, meskipun dia tidak pernah berdiri di sisi saya. Tapi saya tidak akan bertahan lagi, Bu. Saya sudah cukup lama mencoba. Kalau ini yang ibu inginkan, maka saya tidak akan ragu untuk pergi. Arman terperangah mendengar kata-kataku. Nadira, jangan bicara seperti itu. Aku berbalik menatapnya. Arman, ini bukan hanya soal aku dan ibumu. Ini tentang bagaimana kau terus membiarkan aku berjuang sendirian. Kalau kau tidak bisa melindungi aku, maka aku tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Mertuaku menyela dengan suara sinis. Bagus, pergilah. Aku tidak pernah setuju kau menikah dengan anakku sejak awal. Hatiku terasa seperti dihancurkan untuk kesekian kalinya, tetapi aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku menatap Arman untuk terakhir kali, berharap ia akan berkata sesuatu yang bisa menyelamatkan pernikahan ini. Namun yang kudapat hanyalah keheningan. Aku menghela napas panjang, lalu melangkah menuju pintu. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah akhir dari segala perjuangan yang telah kulakukan. Aku meninggalkan rumah itu dengan langkah berat, tetapi dengan keyakinan bahwa aku telah melakukan yang terbaik. Namun, aku juga tahu bahwa cerita ini belum selesai. Akan ada babak lain yang harus kuhadapi, dan aku bersumpah untuk tidak lagi menjadi korban dalam hidupku sendiri. Saat langkahku semakin jauh dari rumah itu, suara Arman tiba-tiba menggema di belakangku. Nadira, tunggu. Aku berhenti, tapi tidak berbalik. Hatiku terlalu penuh dengan amarah, kekecewaan, dan kesedihan untuk menatapnya lagi. Langkah-langkah beratnya terdengar mendekat hingga ia berdiri tepat di belakangku. Jangan pergi seperti ini, katanya, suaranya terdengar hampir putus asa. Aku berbalik dengan cepat, menatapnya dengan mata yang penuh air mata namun tetap tajam. Kenapa, Arman? Kenapa aku harus tinggal? Apa yang kau tawarkan padaku selain ketidakadilan dan penghinaan? Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Itu membuatku semakin marah. Selama ini aku selalu memohon padamu, Arman. Aku memohon agar kau membelaku, agar kau berdiri di sisiku. Tapi kau lebih memilih diam, membiarkan ibumu menghancurkan aku sedikit demi sedikit. Ibu hanya keras kepala, katanya, mencoba membela. Dia butuh waktu untuk menerimamu. 7 tahun, Arman. 7 tahun aku menunggu waktu itu. Apa kau pikir aku tidak punya batas kesabaran? Aku manusia, bukan boneka yang bisa terus kau abaikan. Mertuaku tiba-tiba muncul di ambang pintu. Suaranya melengking tajam. Nadira, kalau kau pergi jangan pernah kembali. Kau pikir Arman tidak bisa menemukan perempuan lain yang lebih baik darimu? Aku membalikan badan, menatap perempuan itu dengan tatapan yang kini penuh ketegasan. Bu, saya akan pergi. Tapi sebelum itu, dengarkan baik-baik. Kalau saya meninggalkan rumah ini, itu bukan karena saya kalah. Itu karena saya lebih baik daripada segala kebencian yang ibu berikan. Jangan pernah berpikir bahwa saya tidak layak, karena justru ibu yang tidak pernah berusaha mengenal siapa saya sebenarnya. Arman mencoba meraih tanganku, tetapi aku menepisnya dengan kasar. Kau tidak perlu menghentikanku, Arman. Kalau kau tidak bisa memperjuangkan aku, maka biarkan aku memperjuangkan diriku sendiri. Namun, mertuaku tidak tinggal diam. Ia melangkah maju, mendekat dengan tatapan penuh kebencian. Kau perempuan tidak tahu diri. Kau pikir kau bisa datang ke sini menikahi anakku, lalu bersikap seperti ini. Jangan pernah bermimpi kau akan bahagia setelah meninggalkan rumah ini. Aku menghela napas panjang mencoba menenangkan diri meskipun amarahku sudah memuncak. Bu, saya tidak membutuhkan izin ibu untuk bahagia.
Dan saya tidak akan pernah membiarkan kebencian ibu mendikte hidup saya lagi. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Arman tiba-tiba berteriak, "Hentikan!" Kami berdua menatapnya, terkejut oleh ledakan emosinya. Untuk pertama kalinya, Arman menunjukkan keberaniannya. "Mama, cukup. Nadira sudah cukup menderita karena ini. Kau tidak bisa terus-menerus menghina dan memperlakukannya seperti ini. Aku mencintainya, dan aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi." Mertuaku terdiam, matanya melebar. Tapi aku tidak tergerak. Kata-kata Arman, meskipun tegas, terasa terlambat. Aku menatapnya dengan dingin. "Kau mengatakan itu sekarang, Arman? Setelah 7 tahun, setelah aku harus melawan ibumu sendirian." Arman terlihat kebingungan. Aku mencoba, Nadira. Aku hanya tidak ingin memperburuk keadaan." Aku menggelengkan kepala, lalu melangkah mundur. "Kau hanya tidak ingin mengambil risiko. Itu bedanya. Kau tidak pernah mencoba sungguh-sungguh, dan aku tidak bisa lagi menunggu." Mertuaku membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, Bu. Saya sudah selesai." Aku melangkah pergi tanpa menoleh, meskipun air mataku mengalir deras. Aku tahu ini adalah akhir dari babak yang telah menguras begitu banyak tenaga dan emosi. Namun di balik rasa sakit itu, ada keyakinan yang tumbuh. Aku akan bangkit. Aku akan memulai hidup baru dengan Tante Arman. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan Wayne. Malam itu, langkahku terasa berat. Tetapi setiap langkah membawaku lebih dekat pada kebebasan yang selama ini aku dambakan. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan kembali ke rumah itu, ke hidup yang membuatku merasa kecil dan tak berdaya. Aku menyewa kamar kecil di sebuah penginapan sederhana di pinggir kota. Duduk di atas kasur tipis, aku merenungkan semuanya. Bayangan pertengkaran dengan mertuaku dan tatapan Arman yang penuh kebingungan terus membayangi pikiranku. Namun aku tahu bahwa perpisahan ini adalah keputusan yang benar. Hidupku tidak akan pernah berubah, aku tetap berada di lingkungan yang merendahkan dan menghancurkanku. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk melangkah maju, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai membangun hidupku sendiri. Aku mencari pekerjaan baru dan keberuntungan berpihak padaku ketika aku diterima sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaan itu memberiku harapan baru, sebuah awal yang selama ini terasa mustahil. Namun kehidupan tidak semudah itu. Suatu malam saat aku pulang kerja, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya aku ragu untuk menjawab, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. "Nadira," suara di ujung telepon terdengar tegang. Itu suara Arman. "Apa yang kau inginkan, Arman?" Tanyaku dingin. "Aku ingin kita bicara." "Tolong, beri aku kesempatan," pintanya. Aku terdiam. Bagian dari diriku masih mencintainya, tetapi bagian lainnya sudah terlalu lelah untuk berharap. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kita sudah selesai. "Nadira, tolong. Aku tahu aku salah. Aku ingin memperbaikinya," katanya, suaranya terdengar putus asa. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan emosiku. "Arman, kau bilang kau ingin memperbaikinya, tapi kau selalu membiarkan ibumu menghancurkan aku. Apa yang akan berubah kali ini?" "Aku berjanji, Nadira. Aku akan melindungimu. Aku akan membuktikan bahwa aku serius." Kata-katanya membuat hatiku bimbang, tetapi aku tidak bisa begitu saja mempercayainya lagi. "Arman, aku sudah memberikanmu banyak kesempatan. Aku tidak tahu apakah aku masih punya kekuatan untuk mencoba lagi." Dia terdiam di ujung telepon dan aku tahu dia sedang mencari cara untuk meyakinkanku. Tapi aku tidak memberinya waktu lagi. "Aku harus pergi, Arman. Jangan hubungi aku lagi, kecuali kau benar-benar tahu apa yang kau inginkan." Aku memutuskan panggilan itu dan melemparkan ponselku ke atas kasur. Hatiku kali aku tahu bahwa aku harus tetap tegar. Beberapa minggu berlalu dan kehidupanku mulai terasa lebih stabil. Aku menikmati pekerjaanku, menemukan kebahagiaan dalam rutinitas baru. Namun masalah tidak berhenti menghampiriku. Suatu sore, ketika aku sedang sibuk di kantor, seorang teman sekantor mendekat dengan ekspresi khawatir. "Nadira,
Ada seseorang yang mencarimu di depan kantor. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Siapa? Seorang wanita. Dia bilang dia mertuamu. Darahku mendidih. Aku tahu bahwa ini pasti ulah mertuaku, dan aku tidak punya niat untuk memberinya kesempatan lagi. Aku keluar ke lobi kantor, dan di sana dia berdiri. Mertuaku, dengan tatapan tajam yang sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku tanpa basa-basi. Aku datang untuk memberimu peringatan, katanya dingin. Jangan pernah mencoba membawa anakku menjauh dari keluarga ini. Aku terkekeh pelan, penuh sarkasma. Bu, saya sudah pergi. Kalau Arman tetap ingin berada di sisi ibu, itu pilihannya. Saya tidak pernah memaksa dia untuk mengikuti saya. Tapi kau memengaruhinya. Aku tahu itu. Kau mencoba membuatnya melawan aku. Aku melangkah maju, berdiri tepat di depannya. Bu, dengarkan baik-baik. Saya sudah tidak peduli lagi dengan ibu Arman atau keluarga ini. Saya hanya ingin hidup damai tanpa campur tangan siapapun termasuk ibu. Kau pikir kau bisa hidup sendiri? Kau tidak akan bisa. Kau hanya perempuan biasa tanpa apa-apa, katanya dengan nada penuh penghinaan. Aku tersenyum tipis. Dan saya akan membuktikan bahwa perempuan biasa ini bisa lebih dari apa yang ibu bayangkan. Mulai sekarang jangan pernah lagi mendekati saya. Kalau ibu mencoba mengganggu hidup saya tidak akan diam lagi. Aku meninggalkannya berdiri di lobi, wajahnya penuh amarah. Kali ini, aku benar-benar merasa bahwa aku telah mengambil kendali atas hidupku. Namun, aku tahu bahwa ini belum selesai. Mertuaku tidak akan menyerah semudah itu. Hari-hari berlalu, dan kehidupanku mulai menemui ritmenya. Aku bekerja keras, menikmati kemerdekaanku, dan perlahan-lahan melupakan luka yang ditorehkan masa lalu. Meski sulit, aku belajar memaafkan diriku sendiri atas segala kelemahan yang pernah aku tunjukkan. Dan lebih dari itu, aku belajar memaafkan mereka yang telah menyakitiku. Namun, suatu sore, ketika aku sedang membereskan dokumen di meja kerja, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Itu dari Arman. Nadira, aku di luar kantormu. Aku ingin bicara. Awalnya, aku ragu untuk keluar. Tapi entah mengapa, hatiku mendorongku untuk memberinya satu kesempatan terakhir. Dengan langkah hati-hati, aku menuju pintu keluar. Di sana, Arman berdiri dengan wajah yang terlihat jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Tangannya menggenggam sebuah amplop, dan matanya penuh dengan kesungguhan yang belum pernah aku lihat selama bertahun-tahun kami bersama. Apa yang kau inginkan, Arman? Tanyaku. Tetap menjaga jarak emosional. Dia menarik napas panjang sebelum berbicara. Aku datang bukan untuk memintamu kembali. Aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu kata-kata ini mungkin sudah terlambat, tapi aku harus mengatakannya. Selama ini aku gagal melindungimu, gagal menjadi suami yang layak untukmu. Aku membiarkan egoku dan rasa takutku menghancurkan apa yang kita miliki. Aku terdiam, memproses setiap kata yang ia ucapkan. Arman melanjutkan. Aku juga sudah bicara dengan Mama. Aku memaksanya untuk mengerti bahwa jika aku kehilanganmu, itu bukan salahmu, tapi salahku karena tidak pernah benar-benar mendukungmu. Aku tidak tahu apakah Mama akan berubah, tapi aku berjanji untuk terus mencoba mengubah pandangannya. Dia menyerahkan amplop itu padaku. Ini surat perceraiannya. Jika itu yang kau inginkan, aku tidak akan memaksamu untuk kembali. Tapi jika ada sedikit saja ruang di hatimu untuk memulai kembali, aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Tanganku gemetar saat mengambil amplop itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku merasakan kelegaan karena akhirnya dia menyadari kesalahannya. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa luka yang ditinggalkan butuh waktu lama untuk sembuh. Arman, ucapku pelan. Aku menghargai apa yang kau lakukan ini. Tapi aku butuh waktu untuk benar-benar memaafkanmu, untuk memutuskan apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Dia mengangguk dengan tulus. Aku mengerti, Nadira. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku akan selalu ada jika kau membutuhkanku. Dia pergi meninggalkanku di sana, membawa serta harapan yang entah bisa aku terima atau tidak. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar bahwa mertuaku jatuh sakit. Meski ada banyak kebencian di masa lalu, aku merasa bahwa aku harus melepaskan semua itu.
Aku mengunjungi rumah sakit tempat dia dirawat dan melihatnya yang kini tampak rapuh dan lemah. Ketika dia melihatku, air matanya mengalir. Nadira, suaranya pelan. Aku salah selama ini. Aku membiarkan kebencianku menguasai diriku. Kau tidak pantas mendapatkan itu. Aku merasakan air mataku ikut mengalir. Bu, saya sudah memaafkan semuanya. Yang penting sekarang, Ibu fokus untuk sembuh. Momen itu adalah awal dari penyembuhan yang lebih besar, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk keluarga kami. Aku dan Arman perlahan-lahan membangun kembali hubungan kami dengan pondasi yang lebih kuat. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk terus mencoba dan saling mendukung. Pada akhirnya, perjalanan ini mengajarkanku banyak hal. Bahwa dalam hidup, kita harus berani memperjuangkan diri sendiri. Tapi kita juga harus berani memberi ruang untuk perubahan, untuk harapan, dan untuk memaafkan. Untuk siapapun yang membaca ini, ingatlah, jangan pernah membiarkan orang lain merendahkan dirimu. Hargai dirimu, cintai dirimu, dan jika ada kesempatan untuk memperbaiki, lakukanlah dengan penuh ketulusan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menghadapi badai hidup dan menemukan cahaya di ujungnya. Salam hangat dan damai selalu. Salam hangat untuk channel Putri Bercerita. Terima kasih sudah menjadi inspirasi dengan konten-konten yang penuh makna dan menggugah emosi. Semoga channel ini terus berkembang, menghadirkan cerita-cerita yang tak hanya menghibur, tapi juga memberikan pelajaran berharga bagi para pendengarnya. Jangan pernah berhenti berkarya, karena setiap kisah yang disampaikan adalah cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Sukses selalu, Putri Bercerita.